Oke, salam guys. Salam semuanya teman-teman. Mana kabarnya nih? Ya, percaya Shalom. semua baik ya. Kembali meskipun sudah Shalom. di bulan kedua ya, tapi kita bersyukur bahwa kita boleh kembali bertemu dan memulai gathering online perdana di tahun yang baru ini. Tahun 2024 kiranya semangat yang baru, sukacita, dan hal-hal yang baru akan Tuhan berikan buat kita untuk kita bisa terus melangkah di hari-hari yang akan datang. Oke teman-teman, malam hari ini teman-teman sudah tahu bahwa tema yang akan saya bawakan malam hari ini dengan judul Berharga di Mata Tuhan. Kita mau belajar bersama, kita mau merenungkan bersama akan berharganya hidup kita di mata Tuhan. Dan nanti saya minta tolong Saudari Kartini untuk bantu saya membacakan ayat bacaan kita dan juga beberapa nanti ada ayat pendukung dan juga nanti minta tolong dari tim multimedia untuk menayangkan ayat yang akan kita baca. Jadi malam hari ini saya mengambil tema bahwa berharga di mata Tuhan. Teman-teman, dengan majunya ya akan kehidupan atau dunia saat ini yang membuat kita atau bahkan memaksa kita mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita harus ikut atau bahkan terbawa akan kemajuan yang ada, akan perkembangan yang ada. Tetapi akhirnya membuat kita lupa, membuat kita jauh akan menyadari siapa diri kita sebenarnya, bahkan kita menjauh daripada Tuhan yang mempunyai hidup kita ini. Kita merasa bahwa karena terlalu sibuk, terlalu banyak yang harus kita kerjakan, kita pikirkan, bahkan begitu terjadi masalah, terjadi berbagai gelombang hidup, tantangan dalam kehidupan kita, kita sudah tidak menyadari bahwa hidup kita tidak berarti gitu. Terlebih jika masalah itu tidak dapat jalan keluarnya. Kita banyak yang mengambil jalan pintas karena sudah mentok, karena sudah tidak ada jalan lain. Kita anggap semua sudah selesai. Kita anggap semuanya sudah finish. Sehingga kita berpikir bahwa hidup kita ini tidak ada artinya sama sekali. Pada malam hari ini saya mengambil bacaan dari firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4. Saya percaya teman-teman sudah sering membaca ayat ini, namun pada malam hari ini saya ingin membagikan dengan sudut pandang yang lain, bahwa kiranya lewat bacaan kita malam hari ini kita boleh sama-sama mendapat kekuatan yang baru, kita menyadari akan betapa berharganya kehidupan kita di dalam Tuhan. Saya minta multimedia untuk menayangkan ayat tersebut, dan saya minta tolong juga Saudari Kartini untuk bantu membacakan ayat tersebut. Silakan teman-teman. Baik teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan dengan judul perikop, persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Terima kasih Kartin. Baik teman-teman, dalam pembacaan kita malam ini, dalam kisah ini seperti tadi saya bilang bahwa kita mungkin sudah sangat sering mendengar akan ayat tersebut ya. Tetapi kita mau belajar dari satu sisi bahwa ini bukan hanya sekedar persembahan. Ini tidak hanya menyangkut soal besar kecilnya apa yang kita berikan, tetapi bagaimana sebuah penghargaan atau nilai yang sangat dalam, yang sangat penting daripada cerita yang kita baca malam hari ini. Dan di sini diceritakan bahwa ada seorang janda miskin gitu ya, yang memberikan persembahan 2 peser. Nah, kita harus menyadari bahwa hidup kita juga digambarkan seperti seorang janda miskin ini, teman-teman. Kita ya kalau namanya janda kan ya pasti tidak ada ini ya, tidak ada pendamping atau tidak ada pegangan kan gitu. Ditambah lagi miskin. Gitu. Beda dengan sekarang ya. Apalagi di zaman modern ini. Tapi pada waktu itu, zaman itu, bahwa memang keadaan janda miskin ini memang benar-benar miskin gitu. Memang benar-benar tidak ada penopang sama sekali, dan bisa dibilang juga dalam masyarakat dia mungkin sama sekali tidak dianggap gitu. Tidak berarti gitu. Kalau di kehidupan kita sekarang kan mungkin ya karena dengan majunya berbagai perkembangan, terlebih kita ambil contoh dengan majunya perkembangan teknologi kan, akhirnya mau tidak mau kita juga harus memacu diri untuk kita bisa mengerti akan kemajuan teknologi yang ada gitu. Dan sekalipun ya secara status sosial mungkin kita belum apa-apa gitu. Tetapi karena dengan majunya teknologi secara tidak langsung akan membawa kita juga bisa mengikuti perkembangan akan kehidupan ini gitu, atau lingkungan di sekitar kita. Tapi janda miskin ini dalam bacaan kita saat ini merupakan seorang yang tidak berarti apa-apa di tengah-tengah masyarakat. Terlebih dalam cerita ini bahwa dia memberikan persembahan di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah orang-orang yang kaya ya, yang berlimpah gitu. Akan tetapi bahwa bagi Tuhan kehidupan janda miskin ini sangat berharga di mata Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita, teman-teman. Mungkin ada yang saat ini teman-teman merasa bahwa sudah gak berarti apa-apa. Hidup teman-teman sudah tidak ada harganya sama sekali. Entah karena tantangan, entah karena ada badai hidup yang saudara alami. Teman-teman merasa bahwa hidup saudara sudah tidak ada harganya sama sekali. Kalau berbicara juga mengenai 2 peser itu, teman-teman, peser itu juga merupakan sebuah nilai mata uang yang paling kecil di zaman itu. Bangsa Israel memakai peser itu nilai merupakan nominal yang paling kecil, saudara. Jadi kita ambil juga bahwa mungkin kita merasa bahwa
kita kecil, kita hanya ya menurut orang lain kita tidak ada nilainya sama sekali. Tapi lewat bacaan ini dan lewat tema yang saya ambil bahwa kita berharga di mata Tuhan, sekarang bagaimana kita kok di mata Tuhan kita sangat berharga. Kita merenungkan bahwa mungkin di lingkungan kita, di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal atau kita bekerja atau berkuliah, mungkin teman-teman merasa bahwa teman-teman orang yang paling sangat tidak dihargai, ya. Teman-teman seakan-akan sendiri, teman-teman nggak dianggap sama sekali. Tapi ada satu pribadi yang benar-benar bahwa hidup kita ini masih berarti, teman-teman. Hidup kita masih berharga. Nah, ada 3 poin yang saya mau bagikan. Pertama, kenapa kita berharga di mata Tuhan? Hal yang pertama yang saya dapat dan saya pelajari yaitu bahwa karena Tuhan tidak memandang status atau latar belakang kita, teman-teman. Kita berharga di mata Tuhan karena Tuhan tidak melihat atau memandang status kita siapa, latar belakang kita dari mana, masa lalu kita bagaimana. Seperti itu, teman-teman. Dalam cerita ini juga kan, kalau teman-teman baca dari pasal 1 ayat 1 sampai 4 itu, terlebih kalau nggak salah di ayat 2 itu bahwa Tuhan Yesus juga memperhatikan. Ada Tuhan Yesus yang mungkin dari agak kejauhan dia memperhatikan apa yang ada di tengah-tengah atau lingkungan di mana janda itu berada saat itu. Dia memberikan persembahan dengan apa yang dia miliki semuanya. Di tengah-tengah orang-orang yang dengan bangga memamerkan atau memperlihatkan akan kekayaannya, akan kebesarannya. Tetapi Tuhan Yesus tidak melihat janda ini atau latar belakangnya apa, statusnya apa, karena dia orang miskin, karena dia janda, atau apa. Begitu juga dengan kehidupan teman-teman. Saat ini teman-teman berpikir bahwa seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwa mungkin kita sudah tidak ada harganya sama sekali. Kita sudah tidak mempunyai nilai sama sekali. Tapi di poin pertama ini saya mau bagikan bahwa ingat bahwa Tuhan tidak memandang status kita. Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Kita bisa ambil contoh, kita bisa tolong bacakan ya Saudari Kartini dari Efesus 6 ayat 9. Baik teman-teman, Efesus, ya Pak. Efesus 6 ayat 9, beginilah firman Tuhan, dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka. Ya. Teman-teman masih percaya nggak bahwa ada Tuhan yang di sorga, yang di atas sana, ada sebuah pribadi yang masih memperhatikan kehidupan teman-teman. Tuhan tidak memandang muka dalam arti bahwa Tuhan tidak melihat kamu ini dari mana, kamu ini bagaimana.
Begitu juga kalau teman-teman ingat akan kisah Daud ya. Tolong bacakan dalam 1 Samuel 16 ayat 18-nya. Satu Samuel pasal 16 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Maaf, yang saya lupa ayatnya 1 Samuel 16 yang bahwa Tuhan tidak melihat rupa, tetapi Tuhan memandang atau melihat hati saudara, melihat hati yang sebelum Daud menjadi raja itu, teman-teman. Mungkin ya saya percaya teman-teman tahu akan kisah itu ya, sebelum Daud diurapi menjadi raja, bahwa Daud juga dianggap bukan siapa-siapa. Dia anak paling kecil dan hanya kerjanya sebagai gembala domba. Tetapi Tuhan memilih dia untuk menjadi raja Israel. Begitu juga dengan kehidupan kita, teman-teman. Mungkin sempat kita dianggap kita tidak berarti, kita tidak ada apa-apanya. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan sangat menghargai kita gitu. Karena Tuhan tidak lihat atau Tuhan tidak memandang status kita apa, latar belakang kita apa, teman-teman. Ada amin. Jadi poin pertama, kenapa kita berharga di mata Tuhan? Karena Tuhan tidak melihat status atau latar belakang kita siapa. Begitu juga dengan cerita kita malam ini, bahwa ada Tuhan Yesus yang memperhatikan seorang janda miskin dengan segala keberadaannya, dengan segala apa yang dia punya di tengah-tengah lingkungan atau masyarakat bangsa Israel saat itu. Tapi Tuhan Yesus lebih melihat atau menilai bahwa janda miskin inilah yang lebih layak. Persembahan janda miskin inilah yang lebih berharga. Kehidupan janda miskin inilah yang lebih berharga dibanding orang-orang kaya yang ada di situ pada waktu itu. Kemudian poin yang kedua, teman-teman, kenapa kita berharga di mata Tuhan? Bahwa karena Tuhan sendiri yang menilai kita. Masih berkaitan dengan poin yang satu, karena Tuhan tidak melihat status kita, latar belakang kita. Dan kedua, poin kedua, bahwa Tuhan sendirilah yang membuat penilaian terhadap diri kita. Terkadang kita termakan atau kita terbawa atau hidup kita terpengaruh dengan apa kata orang. Hidup kita tergantung apa yang orang bilang. Orang bilang ini, kita ikut begini. Lagi tren ini, kita ikut begitu. Tapi kita lupa. Padahal kita mungkin sering baca firman Tuhan, kita sering dengar firman Tuhan, tetapi kita nggak mau ikut apa yang menjadi kata Tuhan tentang hidup kita. Kita ikut apa yang dunia bilang, apa yang lagi berkembang, apa yang lagi tren saat ini. Kita secara sadar atau tidak sadar membuat kita terbawa. Kita
mengikuti apa yang orang lain bilang atau orang lain yang menilai atau yang menentukan hidup kita gitu. Bisa bacakan dari 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 29, beginilah firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Amin. Baik. Mungkin menurut orang lain, menurut dunia, kita nggak ada nilainya, teman-teman. Kita dianggap, wah, dia bisa apa, dia mampu apa, dia punya apa. Teman-teman mungkin saat ini merasa bahwa teman-teman seakan-akan merasa dihakimi atau banyak tantangan di lingkungan teman-teman, dan teman-teman menganggap bahwa hidup teman-teman akhirnya ditentukan oleh apa kata orang, menurut penilaian orang lain, sehingga membuat teman-teman goncang, membuat teman-teman sudah tidak lagi mau mengandalkan Tuhan. Akhirnya kehidupan teman-teman menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan bilang bahwa mungkin apa yang bodoh bagi dunia, apa yang tidak dianggap berarti bagi dunia, tetapi akan Tuhan pakai untuk membuat malu orang-orang yang merasa bahwa dirinya hebat, dirinya lebih dari yang lain. Dan itu sudah banyak contoh juga. Terlebih juga dalam kehidupan kita sekarang ini, di tengah-tengah kehidupan kita, sudah banyak juga ya, kita bisa terlebih di media sosial, kita bisa lihat bahwa orang-orang yang tadinya dianggap bukan apa-apa, tetapi sekarang menjadi apa. Kalau teman-teman pernah dengar bahwa ada satu program From Zero to Hero, dari nol menjadi pahlawan. Contoh saja mungkin teman-teman tahu ya, saya ambil kisah daripada Nick Vujicic itu kan, yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dia tidak dianggap, bahkan ibunya sendiri mau buang dia kan. Malu mempunyai anak seperti itu. Tetapi coba teman-teman lihat kehidupan dia sekarang. Apa yang dia jalani saat ini, keluarganya, semua orang, bahkan sampai di mana dia berkunjung, semua kepala negara negara-negara yang dia kunjungi mau ketemu dengan dia. Tetapi bagaimana dengan kita sendiri, dengan diri teman-teman? Apakah teman-teman terpengaruh? Apakah teman-teman mau mengikuti apa yang orang lain bilang, atau apa yang Tuhan bilang? Itu teman-teman. Jadi kita nggak usah termakan atau sampai kita terlalu akhirnya memaksakan kita untuk kita terjerumus dalam penilaian orang lain, sehingga kita tidak bisa berkembang. Pokoknya orang lain bilang ini, itu yang menentukan hidup kita. Tidak, teman-teman. Kita masih berharga di mata Tuhan. Tuhanlah yang menilai hidup kita. Tuhanlah yang menilai akan persembahan janda miskin ini yang
paling bernilai, paling layak, yang sangat bernilai, yang mempunyai arti yang lebih jauh dibanding orang-orang yang mempersembahkan persembahan dengan begitu dalam jumlah yang besar, dengan segala kelimpahannya. Begitu juga dengan kehidupan kita, teman-teman. Janganlah terpengaruh dengan penilaian orang lain. Percayalah bahwa kehidupan teman-teman tidak ditentukan oleh apa kata dunia, apa kata orang. Kita semua ada di tengah-tengah dunia ini, semua ada maksud dan tujuan daripada Tuhan untuk kita hadir di mana kita hidup, di mana kita tinggal, teman-teman. Dan poin ketiga, poin terakhir yang saya mau bagikan, bahwa kenapa kita berharga di mata Tuhan, yaitu bahwa karena Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya. Tuhan mau pakai kita menjadi saksinya. Goal atau tujuan akhir dari kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, tidak lain dan tidak bukan adalah menjadi berkat. Betul? Menjadi terang, kan? Menjadi garam, memberikan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan gak lihat latar belakang saudara. Tuhan menganggap saudara mempunyai nilai yang berarti, dan karena Tuhan mau pakai saudara, pakai kita. Mungkin gak tahu, mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, atau bulan depan ada rencana Tuhan yang indah di balik mungkin saat ini kita merasa berbagai gelombang hidup, tantangan yang sangat berat. Tetapi teman-teman ingat bahwa kita sudah ditebus, kita sudah menjadi anaknya, kita sudah menjadi miliknya. Pasti juga Tuhan akan bertanggung jawab untuk apa yang menjadi semua pergumulan kita, teman-teman. Begitu juga dengan janda miskin ini, teman-teman. Mungkin di tengah-tengah lingkungan masyarakatnya dia tidak dianggap. Dia bahkan sangat mungkin dihina, dicela dengan segala keberadaannya. Tetapi lewat cerita ini hidupannya disaksikan, kan, tercatat di dalam Alkitab. Kejadian ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi hari ini, sampai hari ini Alkitab mencatatnya bahwa ada sebuah kisah dari seorang janda miskin yang dipakai Tuhan memberikan menjadi contoh, bukan hanya buat bagi bangsa Israel, tetapi buat seluruh dunia. Kan, saudara dan saya sering membaca ayat ini, kan, sering mendengar kisah ini. Tuhan pakai janda miskin ini untuk menjadi contoh bagi kehidupan kita yang hidup di zaman sekarang ini. Bagaimana dia dengan seluruh apa yang dia punya, dengan seluruh apa yang dia miliki, saudara. Di Alkitab ditulis bahwa dia memberikan seluruh nafkahnya, kan. Tinggal 2 peser itu yang dia punya. Seluruh nafkahnya. Kalau teman-teman baca di situ seluruh nafkahnya, menurut bahasa aslinya yang saya dapat, bahwa di situ terjemahan aslinya bahwa bukan nafkahnya, tetapi hidupnya. Dalam bahasa Yunani, kan, kita perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, ialah bios, yaitu hidup. Bukan masalah nilai uangnya, bukan masalah mata uang apa, tetapi bagaimana dia memberikan semua apa yang dia punya, seluruh hidupnya, untuk benar-benar dia persembahkan kepada Tuhan. Menurut
nilai mata uang atau jumlah uang yang diberikan sama sekali gak ada artinya, teman-teman. Apalagi di tengah-tengah orang yang kaya itu kan. Tetapi Tuhan pakai cerita janda miskin ini, ketulusan hatinya, kerelaan dia memberi hidupnya, memberi seluruh apa yang dia miliki. Itu yang Tuhan pakai, Tuhan catat di Alkitab untuk menjadi berkat, menjadi saksi, untuk kita boleh belajar, kita merenungkan akan kehidupan daripada janda miskin ini. Jadi teman-teman, kita sudah diterima, kita sudah diangkat menjadi anak Tuhan. Bahwa ingatlah bahwa kehidupan kita, tujuan daripada kita ada di tengah-tengah lingkungan di mana kita hidup saat ini, bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Kita ikut berbagai pelayanan, kita dengan bangga juga kita bilang bahwa kita ini anak Tuhan. Tetapi kalau kita juga tidak bisa menjadi berkat, kita menjadi batu sandungan buat orang lain, pastinya kan tidak memiliki arti apa-apa juga. Terlebih di mata Tuhan, tidak ada artinya apa yang kita kerjakan semua itu, teman-teman. Jadi dalam Yesaya 1 ayat 17 misalnya, ayat terakhir yang saya mau bagikan, bahwa dalam Yesaya 1 ayat 17. Yesaya 1 ayat 17, beginilah firman Tuhan. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ayat 18. Ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Terima kasih. Ingat teman-teman, sekalipun hidup kita atau diri kita atau dosa kita merah seperti kermisi, tapi Tuhan akan ubahkan menjadi salju ya. Dan sekalipun kita ini kotor seperti kain kesumba, tapi Tuhan akan hapus, Tuhan akan membuat putih seperti bulu domba. Karena Tuhan mau pakai kehidupan saudara dan saya untuk menjadi berkat. Karena kehidupan saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan, teman-teman. Jadi kesimpulan firman Tuhan malam hari ini, bahwa kehidupan kita sangatlah berharga di mata Tuhan, teman-teman. Percayalah bahwa siapapun kita, siapapun status kita, latar belakang kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan tidak memandang muka, Tuhan tidak melihat apa yang kita punya, seberapa besar, seberapa banyak kekayaan kita. Dan juga janganlah hidup kita ditentukan oleh orang lain. Janganlah kita terbawa arus di tengah-tengah dunia yang semakin maju, semakin modern, tetapi malah membuat kita menjauh dari Tuhan. Dan ketiga, ingatlah bahwa saudara dan saya mau dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, dimanapun kita boleh berada, teman-teman. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, dan
apapun tantangan, masalah, gelombang hidup yang teman-teman hadapi saat ini, sekali lagi saya mau katakan bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Bahwa Tuhan yang menghargai saudara, karena saudara adalah miliknya. Kita ini adalah milik Tuhan. Amin, teman-teman. Baik, demikian firman Tuhan. Saya tidak berlama-lama dan nanti kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Namun sebelumnya kita tutup dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, ucap syukur terima kasih lewat apa yang kami baca, kami dengar akan kebenaran firman-Mu. Dan ya Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami, Tuhan berikan kami hikmat, kekuatan daripada Tuhan untuk kami menyadari bahwa kami berharga di mata Tuhan. Apapun masalah tantangan yang kami hadapi saat ini, kami hanya mau datang kepada Tuhan dan kami mengimani bahwa hanya Tuhanlah yang berdaulat penuh atas seluruh kehidupan kami dan Tuhanlah yang menilai, Tuhanlah yang melihat kehidupan kami, sebab kehidupan kami sangatlah berharga di mata Tuhan. Tuhan berkati semua teman-teman yang hadir malam hari ini dimanapun berada, dan Tuhan pakai semua setiap kami untuk menjadi berkat, menjadi saksinya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami melanjutkan akan sesi kami selanjutnya, dan juga akan apa yang kami bisa bagikan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.